Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sumberlestari, hiduplah seorang wanita bernama Sarina. Sarina dikenal sebagai wanita paling cantik di desa itu. Rambutnya hitam panjang berkilau, kulitnya putih kualam dan matanya bersinar seperti bintang malam. Namun kecantikan itu tak membuatnya bahagia. Ia hidup dalam kemiskinan yang menyiksa setiap hari. Sarina menghabiskan hari-harinya dengan iri melihat para bangsawan yang memiliki segalanya. Rumah besar, perhiasan mewah, dan hidupan yang serba berkecukupan. Dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan apa saja untuk menjadi kaya raya. Meskipun itu berarti mengorbankan jiwanya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Sarina mendengar bisikan misterius yang memanggilnya ke hutan tua di pinggir desa. Dengan rasa penasaran bercampur ketakutan, ia mengikuti suara itu hingga sampai sebuah pohon besar menyeramkan. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan muncullah sosok lelaki berjubah hitam dengan mata merah menyala. "Siapa kau?" tanya Sarina gemetar. "Aku adalah penguasa kegelapan," jawab sosok itu dengan suara menggema. "Aku bisa memberikanmu kecantikan abadi dan kekayaan tanpa batas, namun semuanya ada harganya." Sarina menelan ludah, tapi hasratnya untuk memiliki semua yang ia inginkan lebih besar daripada rasa takutnya. "Apa yang harus aku lakukan untuk mencapai itu?" tanyanya. Iblis itu tersenyum licik. "Kau harus mengandung 100 anak laki-laki, namun mereka tidak boleh berasal dari satu ayah. Kau harus berintim dengan 100 laki-laki berbeda desamu, hingga kau melahirkan 100 laki-laki." Awalnya, Sarina terkejut, tetapi godaan kekayaan dan kecantikan mengalahkan rasa nistanya. Dengan anggun pelan, ia menerima janjian itu. Sosok iblis itu lenyap, meninggalkan cincin hitam di jari Sarina sebagai tanda perjanjian mereka. Keesokan harinya, Sarina mulai menjalankan tugasnya. Ia menggunakan kecantikannya semakin mempesona untuk menggoda para lelaki di desa. Tidak ada yang mampu menolak tatapan mata yang bagaikan sihir. Satu persatu, lelaki desa terjahat dalam pesonanya. Namun semakin banyak ia menjalankan tugas itu, semakin besar kegelapan yang menyelimutinya. Rumahnya yang dulu sederhana berubah menjadi megah, dihiasi perabotan mahal yang tidak pernah dilihat oleh warga desa lainnya. Tubuhnya pun tampak semakin muda dan memikat dan mempesona. Tetapi setiap malam, ia dihantui oleh jeritan anak-anak yang ia lahirkan. Desa Sumberlestari mulai merasakan keanehan. Banyak wanita kehilangan suami mereka, dan para lelaki muda tiba-tiba jatuh sakit setelah menghabiskan waktu di rumah Sarina. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebut Sarina sebagai perempuan terkutuk. Setelah melahirkan anak ke-99, Sarina merasa yakin bahwa ia hampir mencapai puncak kejayaan. Tetapi di tengah kehamilan ke-100, sebuah bencana terjadi. Anak-anak yang ia lahirkan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Warga desa akhirnya mengetahui rasa gelap Sarina mengusirnya dari desa dengan penuh amarah. Dengan hati penuh kepahitan, Sarina kembali ke hutan tempat ia membuat perjanjian. Ia memanggil sang iblis, menuntut janji yang telah diberikan kepadanya. Tetapi iblis itu hanya tertawa. "Kau lupa, Sarina," katanya dengan suara dingin. "Kekayaan dan kecantikan abadi adalah milikmu, tapi bukan kebahagiaan. Kau adalah hidup selamanya, tetapi akan kesendirian dan penyesalan." Sarina berteriak, "Mohon ampun," tetapi semuanya sudah terlambat. Sejak itu ia menghilang dari desa. Tetapi penduduk percaya bahwa ia masih keliaran di hutan, menggoda laki-laki tersesat untuk memenuhi kebutuhannya. Bertahun-tahun berlaku sejak Sarina menghilang dari desa Sumberlestari, namun cinta tentang dirinya terus diwariskan turun-temurun. Orang-orang desa percaya bahwa ia masih hidup, terjebak dalam wujud abadi, berkeliaran di hutan dengan mata yang penuh kesedihan. Di pinggir desa hiduplah seorang pemuda bernama Arga, seorang pemburu yang sering masuk ke hutan mencari nafkah. Arga adalah sosok yang memberani, tetapi tidak pernah percaya bahwa cerita-cerita mistis tentang Sarina. Baginya, kisah itu hanyalah dongeng untuk menakuti anak kecil agar tidak bermain di hutan malam-malam. Namun pada satu malam bulan purnama, Arga mengalami sesuatu yang tak terduga. Saat ia berada di hutan mencari rusa, ia mendengar suara nyanyian merdu. Suara itu begitu indah, seolah-olah memanggilnya dengan rasa penasaran. Arga mengikuti suara tersebut hingga ia tiba di sebuah pohon besar.
yang tampak menyeramkan. Dikelilingi kabut tebal, di bawah pohon itu berdiri seorang wanita dengan kecantikan luar biasa. Kulitnya seputih pualam dan matanya bersinar seperti bintang malam. Arga tahu tanpa perlu dijelaskan bahwa wanita itulah Nyi Sarinah. "Siapa kau?" tanya Arga suara gemetar. "Aku hanyalah jiwa yang terjebak dalam kutukan," jawab Sarinah dengan nada penuh kesedihan. "Aku tahu kau mendengar cerita tentangku, tapi kau harus tahu, aku tidak sepenuhnya jahat. Aku hanya korban dari ambisi dan godaan iblis." Arga tertegun. Wanita di depannya tampak lebih seperti seorang yang terluka daripada sosok yang mengerikan seperti yang diceritakan warga desa. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Arga. Sarinah menundukkan kepala. "Aku ingin bebas dari kutukan ini, tapi satu-satunya cara adalah jika ada seorang yang berani membantuku melawan iblis yang mengerikan jiwaku. Itu tidak mudah. Kau harus menghadapi kegelapan yang bahkan tak dapat kau bayangkan." Meskipun rasa takut, hati Arga tergetak oleh rasa iba. "Jika aku membantumu, apa yang akan terjadi padamu? Jika kau berhasil, aku akan mendapatkan kedamaian dan meninggalkan dunia ini. Tapi jika kau gagal, kau akan kehilangan jiwamu seperti aku." Pertarungan melawan kegelapan. Arga memutuskan untuk membantu Sarinah. Ia mengikuti petunjuk menuju sebuah gua gelap di tengah hutan. Tempat iblis itu bersemayam. Di dalam gua hanya hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Suara-suara aneh bergema, seolah-olah ada ribuan makhluk tak terlihat yang mengintai. Saat mereka tiba di tengah gua, sosok iblis itu muncul. Kali ini wujudnya jauh lebih besar menakutkan. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, dan giginya tajam seperti pedang. "Kau kembali, Sarinah," ujar iblis itu sambil tertawa. "Dan kau membawa manusia lemah ini untuk melawanku? Kau benar-benar putus asa." Arga meskipun gemetar berdiri tegak. "Aku tidak akan membiarkanmu terus menyiksa dia, sudah cukup." Iblis itu tertawa keras. "Kalau begitu, mari kita lihat seberapa besar beranianmu." Pertarungan pun dimulai. Arga menggunakan belati peraknya yang diberi mantra oleh seorang tetua desa untuk melawan iblis itu. Pertarungan berlangsung sengit. Iblis itu menyerang dengan cakarnya yang tajam dan api yang keluar dari mulutnya. Tapi Arga bertahan dengan beranian yang luar biasa. Di saat-saat terakhir, ketika Arga hampir kalah, Sarinah tiba-tiba berdiri di depan iblis itu dengan air mata mengalir. Ia memohon kepada iblis tersebut, "Aku yang membuat perjanjian ini dan aku yang bersalah. Jangan ambil nyawa pemuda ini. Jika kau masih memiliki sisa kehormatan, biarkan dia pergi dan bawa aku kembali ke dalam kegelapan." Namun Arga tidak menyerah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menusukkan belati perak itu ke jantung iblis. Sebuah jeritan mengerikan menggema di dalam gua. Cahaya terang memenuhi ruangan, dan sosok iblis itu menghilang meninggalkan gua dalam keheningan. Setelah pertarungan itu, Sarinah berubah, wajahnya yang cantik memudar digantikan oleh sosok wanita tua yang rapuh. Namun untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun ia merasa damai. "Terima kasih Arga," katanya dengan suara lemah. "Kau telah membebaskanku. Hidupku mungkin tidak akan kembali sepertimu semula, tetapi setidaknya aku tidak lagi menjadi budak iblis." Sarinah kemudian pergi, meninggalkan Arga di depan gua. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, tapi penduduk desa percaya bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian di dunia lain. Arga kembali ke desa dengan sebagai pahlawan. Ia menceritakan kisahnya, mengingatkan semua orang-orang tentang bahaya keserakahan dan pentingnya keberanian untuk melawan kejahatan. Sejak saat itu, desa Sumber Lestari menjadi tempat yang damai, dan kisah Nyi Sarinah dikenal sebagai pelajaran bagi generasi mendatang.